Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari tematik muatan ilmu pengetahuan alam. Materi yang kita bahas adalah mengenai tentang sumber bunyi. Nah, apa itu sumber bunyi? Sudah adakah yang mengetahui? Bagi yang belum mengetahui, ayo kita simak materi kita. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Alat musik yang dimainkan dapat menghasilkan bunyi. Salah satunya alat musik kecapi. Jika dipetik senarnya, maka senar akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, dari peristiwa tersebut dapat dijelaskan bahwa bunyi dapat terjadi karena adanya getaran. Diingat-ingat ya. Setiap benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Setiap getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, berarti alat musik merupakan sumber bunyi ya anak-anak. Contoh lain dari sumber bunyi yaitu ada bunyi kentongan, bunyi kepakan sayap, bunyi suara manusia, ada juga bunyi radio, dan bunyi dari handphone kalian juga termasuk sumber bunyi. Oke, sekarang Budila minta kalian coba cari bunyi apa saja yang pernah kalian dengar. Yang pertama, kalian cari bunyi yang berasal dari manusia, itu bunyi apa saja. Lalu, bunyi yang berasal dari hewan, itu contohnya apa. Dan yang terakhir, bunyi yang berasal dari tumbuhan. Nah, kalian pernah mendengar apa bunyi yang berasal dari tumbuhan? Coba kalian cari ya. Setelah kalian mencari beberapa sumber bunyi yang tadi, bagaimana sih bunyi yang sudah kalian ketahui tadi bisa sampai ke telinga? Jadi, bunyi tersebut mengalami perambatan ya anak-anak. Perambatan yang bagaimana? Jadi, sumber bunyi bisa sampai ke telinga kita itu mengalami beberapa perambatan. Perambatan yang bagaimana? Jadi, bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Sedangkan bunyi tidak dapat merambat pada ruangan yang hampa. Bunyi dapat merambat melalui udara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita dapat mendengar suara orang berbicara, pesawat terbang, dan bersekolah karena getaran suara masuk ke telinga kita. Hal itu menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Perambatan bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi, bunyi tersebut dapat merambat melalui benang. Nah, benang di sini sebagai benda padatnya anak-anak. Contoh dari perambatan bunyi pada benda padat yaitu pada permainan telepon dengan kaleng bekas. Pernahkah kalian bermain menggunakan permainan tersebut? Perambatan bunyi yang terakhir yaitu perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi melalui benda cair ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman air laut. Contohnya, ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan mengenai sumber bunyi dan perambatan bunyi. Untuk lebih jelasnya, coba kalian melakukan suatu percobaan pada halaman 37 sampai 41. Nah, untuk tugas percobaan kali ini Budila tunggu sampai nanti malam. Terakhir sampai nanti malam. Oke. Akhiron, sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.